balik lagi bareng saya Muhammad Sidik Purba dan hari ini kita lanjut podcast kita dengan tamu yang beda. Nah, kali ini kita bakal kedatangan salah satu tamu, salah satu kenalan, rekan, mudah-mudahan bisa berrekan nantinya gitu. Amin. Dengan salah satu teman saya, Pak Feby. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh tes dulu, Pak. Nah, Pak Feby ini branch manager dari BSI di salah satu kantor di Bandung. Nah, kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol. Niatnya saya tuh ngajak Bapak ngobrol-ngobrol tentang investasi, Pak. Karena sekarang kan banyak banget ya anak-anak muda yang mulai investasi gitu kan. Nah, tapi mungkin belum sampai investasi syariah gitu. Nah, saya penasaran nih gimana sih investasi syariah di sudut pandang syariah. Nah, tapi sebelum ke sana, kita mau cerita dulu tentang BSI yang tahun lalu 2021 bulan Februari alhamdulillah udah di merger dan akhirnya jadi salah satu bank syariah, bukan salah satu, satu-satunya kan ya? Satu-satunya bank syariah terbesar di Indonesia. Di Indonesia aja kah? Kita sudah buka cabang di Dubai. Di Dubai. Di Dubai. Sudah diresmikan juga. Gitu. BSI ready to go internasional. Amin. Oke. Jadi kita kepo nih Pak. Pertama, apa sih bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita langsung aja jawab pertanyaannya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang paling mendasar itu adalah dari prinsip-prinsip transaksinya. Kalau di bank konvensional dia secara basic menggunakan sistem bunga. Sedangkan di bank syariah kita menggunakan sistem prinsip-prinsip syariah yang dimana kita mengedepankan akad untuk memulai transaksinya. Jadi contoh misalkan kita mau buka tabungan nih, itu ada akadnya. Kalau di kita ada akad mudharabah yang konsepnya adalah bagi hasil. Kemudian kita juga ada akad wadiah yang dimana itu adalah titipan murni. Nah, masing-masing akad ini dia mempunyai skema yang berbeda-beda, Kang. Gitu, mempunyai skema yang berbeda-beda yang tentunya nanti sesuai dengan kebutuhan dari nasabah kita nih. Yang maunya mereka yang cocoknya nih apa nih kira-kira. Kalau misalkan mudharabah itu dia konsepnya bagi hasil. Jadi kita memberikan bagi hasil kepada nasabahnya. Nah, dari manakah bagi hasil itu? Bagi hasil itu datangnya dari keuntungan bank yang kita peroleh pada saat kita menjalankan usaha. Tapi kalau wadiah itu dia sifatnya titipan murni tuh. Titipan murni artinya bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah. Tapi dalam hal lain ketika misalkan bank merasa perlu untuk memberikan benefit kepada nasabah, maka itu sifatnya adalah bonus. Nah, itulah yang membedakan. Kemudian yang ketiga, bank syariah itu adalah perusahaan yang membayar zakat perusahaan. Nah, ini unik juga nih. Jadi Bank Syariah Indonesia khususnya tahun kemarin itu yang dibayarkan tahun ini ya, itu kita membayar zakat itu paling besar di Indonesia. Nominalnya 122 miliar. Nah, dari mana tuh zakat yang kita bayarkan? Itu tentunya dari keuntungan yang kita peroleh dari kita menjalankan usaha. Kita sisihkan zakatnya tuh, baik dari zakat transaksional dan sebagainya. Pokoknya intinya dari kita menjalankan usaha kita sisihkan, dapatlah 122 miliar tuh Kang, terbesar loh itu. Seru kan bedanya bank syariah dengan bank konvensional. Oke. Kurang lebih seperti itu. Berarti kurang lebih secara transaksi mungkin tadi bisa dibedain jadi dua gitu ya. Yang pertama ada yang mudharabah, yang kedua ada yang wadiah. Ya, itu baru sebagian kecil sih perbedaannya. Di dalamnya banyak gitu. Banyak. Oke. Turunannya banyak. Nanti kalau mau tahu dalamannya banyak mampir di kantor BSI gitu ya. Penasaran nih saya. Bayar zakatnya itu 122 miliar. Itu sama aja kayak perusahaan bayar ngasih CSR nggak sih? Atau emang beda gitu? Atau CSR-nya ada sendiri gitu? Ada. Oh iya. Kita CSR ada juga. Kita ada lembaga namanya BSMU. Nah, ini adalah lembaga bergerak di bidang sosial ya. Kayak kemarin ada salah satu contoh Idul Adha. Nah, kita itu menyumbangkan hewan kurban kepada nasabah-nasabah kita. Nasabah-nasabah baik itu institusi, lembaga dan sebagainya. Kebetulan kami di Setiabudi 2 itu kita memberikan bantuan hewan kurban 1 ekor sapi ke rekanan kami di UPI. Nah, kita memberikan bantuan. Karena di bank syariah ini kita nggak mesti hanya mindsetnya itu finansial. Karena moto kita adalah selain kita menjadi sahabat finansial,
kita juga harus menjadi sahabat sosial. Jadi ada sisi-sisi humanis juga yang kita sentuh di situ. Yang kita sentuh di situ supaya namanya juga Bank Syariah ya Kang ya. Bank Syariah itu kan tadi dari cara menjalankan usahanya juga berbeda, konsepnya berbeda, maka sisi sosial itu juga menjadi salah satu concern bagi kita. Oke. Gitu. Berarti nilai 102 ini agak kemana-mana sih ya, tapi saya kepo aja tadi. Nilai 122 miliar itu berbeda dengan CSR gitu ya. Betul. Berbeda. Saya tuh mikir kan, kalau orang kewajiban zakatnya, zakat tahunan kan ya gitu. Itu kan 2,5% ya. Betul. 2,5%. 2,5%-nya itu 122 miliar gitu. Jadi pengen buka bank gitu. Iya. Ya alhamdulillah ya, maksudnya kita semenjak merger itu sangat-sangat diberikan keberkahan ya Kang. Yeah. Artinya ini adalah atas izin Allah kita bisa bergabung dari 3 bank syariah BUMN ini gitu kan ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat untuk umat. Ya, salah satunya tadi kita melakukan pembayaran zakat perusahaan itu di angka yang menurut saya belum pernah ada sebesar itu gitu, 122 miliar. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat. Apalagi kita juga sering banget gitu. Kita punya pembangunan masjid itu sudah di beberapa titik. Di Tol Cipularang, Tol Cipali, kita punya masjid di rest areanya. Bahkan sekarang kita sedang membangun itu satu masjid besar di Bakahuni. Jadi ketika misalnya teman-teman nih yang menyaksikan misalnya nanti pulang gitu ya dari arah masuk ke Bakahuni, itu langsung akan ada terlihat Masjid Bakahuni punya BSI itu. Nah, gimana caranya kita bisa ngebangun masjid? Itu kan pertanyaannya tuh. Kepo tuh gitu. Nah, gimana kan? Siapa sih yang berpartisipasi dalam membangun masjid ini? Semuanya berpartisipasi. Pegawai. Karena hampir setiap minggu, setiap Jumat itu rutin, kita selalu disarankan untuk kita sedekah serentak. Kemudian dari nasabah. Nah, nasabah-nasabah kita kalau misalkan Kang Sidik nih ngambil uang nih di ATM kita gitu ya. Setiap akhir transaksi itu akan ada pertanyaan, apakah ingin berzakat? Ya, saya sebenarnya kepo juga dengan cerita-cerita yang tadi karena itu menarik dan membuktikan bahwa eksistensi Bank Syariah itu bisa hidup dan bahkan ngasih impact gitu. Nah, saya mau bahas tentang investasinya Kang. Kalau saya nih sebagai anak, saya Gen Z sebenarnya. Nah, sebagai Gen Z, investasi yang paling layak yang mungkin yang comments yang sering saya dengar itu ya reksadana, apalagi saya orang-orang yang baru kerja gitu kan, yang nggak perlu mungkin modal banyak gitu. Reksadana ataupun mungkin kalau udah mulai berduit sedikit, punya penghasilan lebih gitu, mulai beli beberapa lot saham atau mungkin dalam bentuk lain obligasi dan yang lain, emas dan lain sebagainya. Gitu kan. Nah, karena itu memang ya bisa dikatakan investasi yang tren kekinian gitu ya, yang sekarang memang anak muda lagi gandrung gitu. Nah, saya mau mulai dari pertanyaan dasar dulu nih. Apa sih sebenarnya investasi itu, Kang? Ya, oke. Investasi itu ya memang kita harus tahu dulu pengertian investasi. Investasi itu kan sebuah aktivitas di mana kita menyisihkan sebagian dari harta kita di ibaratnya di pos yang lain gitu ya. Di pos yang lain dengan harapan akan memberikan hasil di masa depan gitu ya. Nah, cuma masalahnya sejauh mana kita memahami pengertian investasi itu. Ada kalanya kita hanya bisa berpikir bahwa saya mau investasi di saham nih, tapi kita nggak tahu nih aturan main sahamnya gitu. Atau kita mau investasi dengan mulai bermain di pasar uang, tapi kita nggak tahu nih resikonya apa dan sebagainya. Atau mungkin yang paling sederhana aja, kita mau investasi di emas lah, itu yang paling sederhana, paling simpel tapi aman gitu kan ya. Tapi kita juga nggak tahu nih cara mainnya seperti apa, ini fluktuasi emas ini seperti apa. Nah, memang untuk berinvestasi itu yang paling pertama kita harus ketahui adalah resikonya. Karena sebagus apapun investasi, itu pasti ada resikonya di situ. Karena resikonya itu sifatnya melekat tuh di setiap aspek-aspek investasi. Kalau misalkan pertanyaannya adalah investasi apa nih yang cocok bagi kaum milenial. Nah, tergantung karena kita semua masing-masing individu itu punya profil resiko yang berbeda-beda. Tergantung kita nyamannya yang mana tuh.
Tergantung kita nyaman yang mana. Sebagai contoh, kalau misalkan kita profil resikonya itu agresif. Agresif itu lebih kepada, wah saya tuh yang penting pengennya ekspektasinya tuh returnnya gede Dan cepet. gitu. Pokoknya hajar aja gitu. Udah nggak ngelihat resiko-resiko yang lainnya gitu. Ya. Kemudian ada juga yang moderat. Moderat ini agak lumayan nih, agak turun dikit lah dari agresif gitu. Dia masih mikir-mikir gitu. Kalau misalkan katakanlah misalkan pasar uang atau sahamnya turun, dia mikir-mikir ini jual atau enggak gitu. Ya. Gitu. Kalau yang moderat. Nah, ada lagi yang misalkan kita masuknya di konservatif atau sangat konservatif. Itu lebih berhati-hati tuh. Lebih berhati-hati. Kalau misalnya kita mau pasar saham, kita lihat dulu nih pergerakan saham di Indonesia nih gimana nih? Yang bagus apa nih? Gitu kan. Kan itu sesuatu yang dari sisi knowledge kita juga harus tahu gitu. Karena nggak bisa kita mau investasi, terutama untuk investasi-investasi yang sifatnya seperti saham, reksadana, obligasi. Itu banyak faktor yang mempengaruhi di situ. Beda ceritanya ketika misalkan kita mau investasi, saya mau investasi. Menurut saya nabung pun itu investasi. Kalau misalnya di kita contohnya ada tabungan berencana. Tabungan berencana dari namanya saja kan merencanakan masa depan. Itu investasi juga kan? Yeah. Misalkan dari income kita katakanlah 1 juta. Kita bisa menyisihkan 100.000. Yang 100.000 itu kan diinvestasikan. Nah, kembali lagi dilihat juga resikonya. Ketika kita mengharapkan hasil yang tinggi, otomatis resikonya pun akan tinggi. Contoh di saham. Siapa sih sekarang bisa ngontrol harga saham? Yeah. Gitu. Itu kan di luar kuasa kita ya. Kemudian reksadana, siapa sih yang kita bisa kontrol itu pergerakannya? Gitu. Bukan kita pribadi, tapi manajer investasi itu yang membantu kita. Yeah. Gitu. Nah, artinya ketika kita ingin mulai melek investasi, kita ketahuin dulu nih diri kita. Kita kenali diri kita dulu, kita mau investasinya yang mana. Kalau saya selalu menyarankan teman-teman yang misalkan generasi-generasi milenial yang mulai baru bekerja, baru mulai mendapatkan pendapatan tetap, mulai merencanakan masa depan, lebih baik investasi itu untuk memenuhi kebutuhan yang primer dulu. Misalkan pembelian rumah. Nah, itu juga salah satu investasi sebetulnya. Yeah. Walaupun kadang-kadang kita berpikiran, Pak, itu mah bukan investasi, Pak, itu mah kredit. Gitu kan? Yeah. Nah, jangan salah. Contoh aja, yang paling simple. Kita beli emas nih. Di BSI ini ada produknya namanya cicil emas. Hari ini kita beli emas itu harganya 5 juta misalkan. Nah, dengan cicilan katakanlah 1 juta lah misalkan, kita hitung gampangnya gitu ya. Dalam 5 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan, di Bank Syariah ini kan tidak mengenal istilah floating. Yeah. Berdasarkan suku bunga naik turun dan sebagainya untuk angsurannya. Tapi kita angsurannya itu tetap. Jadi nasabah-nasabah itu pada saat akad itu sudah jelas di depan. Bapak, Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil pembiayaan, durasinya 1 tahun, setiap bulannya adalah segini. Sehingga nasabah itu tidak akan deg-degan tuh. Kalau di bank konvensional kan 1 tahun pertama, 3 tahun pertama, bahkan 5 tahun pertama, setelah itu floating. Nah, kalau di bank syariah nggak boleh. Kita memberikan kepastian di depan. Ketika misalkan kita ngambil 1 tahun nih, harga 5 juta. 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apakah harga emas tetap 5 juta? Dengan tren harga emas yang selalu naik, disitulah nilai investasi kita bertambah. Gitu kan? Diselisihnya. Kan gitu. Balik lagi ke pengertian kita tadi awal kan. Investasi itu apa? Kita menyisihkan sebagian dari harta kita, yang kemudian kita mengharapkan ada nilai lebih return yang kita dapat dari situ kan. Yeah. Nah, kalau misalnya emas nih, emas itu paling baik itu kita investasinya itu untuk 5 tahun kan. Karena kalau misalnya kita memang harian itu emas dia naik turun, tapi secara tren tahunan dia naik tuh nilainya. Nah, itulah enaknya investasi di syariah. Kita membeli masa depan, kalau kita motonya nih ya, kita membeli masa depan dengan harga yang hari ini. Masa sekarang. Masa sekarang. Kebayang selisihnya udah mulai nemu gitu. Oke, Kang, ada istilah gini Kang, FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan gitu. Nah, jadi kalau yang terjadi di saya atau mungkin di teman-teman yang saya lihat sering kali kita itu memang memaksakan diri untuk investasi di tempat yang mungkin kita tuh nggak tahu gitu. Yeah. Misal kita investasi, let's say Bitcoin, Ethereum dan kawan-kawannya gitu kan. Itu kan yang kayaknya sekarang lagi banyak diobrolin gitu kan.
kekinian ya. Kekinian gitu, dianggap lebih kekinian, atau mungkin jenis investasi lain yang dianggap lebih secara klasifikasi. Ada nggak sih kalau kita orangnya agresif dengan investasi, duit kita nggak habis-habis sultan gitu kan, model investasi apa yang kita butuhkan, ataukah tadi kalau agresif kita cocoknya yang gimana, kalau moderat kita cocoknya ambil investasi apa gitu, kalau kita konservatif cocoknya ambil investasi apa. Untuk channel-channel investasi itu kan sekarang udah terbuka, sangat lebar gitu ya. Benar. Bisa investasi di bank, bisa investasi juga di channel yang lain. Ya tadi kalau misalnya kita agresif, kita kan mikirnya yang penting saya nyari untung yang sebanyak-banyaknya. Itu juga banyak tuh. Iya. Ada investasi di pasar emas. Kan sekarang tuh pasar tuh udah macam-macam. Ada pasar modal, pasar uang, pasar emas gitu, dan perusahaan-perusahaan itu tuh banyak banget gitu. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya kita turun dikit gitu ya ke moderat gitu ya, kita bisa mulai itu di saham, di reksadana dan lain sebagainya. Dan produk-produk reksadana juga kan macam-macam tuh, saham pun macam-macam gitu kan. Terus kalau misalkan kita mau turun dikit lagi gitu ya, konservatif gitu, itu yang lebih safety, deposito, atau bisa juga ke sukuk. Nah, obligasi itu, sukuk itu adalah salah satu bentuk investasi di obligasi yang konsepnya syariah. Oh. Kalau di bank konven mungkin Kang Sidik mengenal istilahnya ORI ya, obligasi retail. Nah, kalau di syariah itu istilahnya sukuk. Nah, ini juga perbedaannya mendasar banget nih. Penting juga untuk diketahui bahwa investasi di syariah itu kan kalau gini, kalau kita investasi, kita harus tahu nih, uang investasi kita nih kemanain sih? Yeah. Itu penting banget kalau di syariah. Kalau di konven, uang yang kita investasikan mungkin akan digunakan untuk hal-hal yang macam-macam tuh. Tapi kalau di syariah, itu harus sesuai prinsip syariah. Jadi kita nggak boleh nih, misalkan kita investasi, tiba-tiba uang investasinya itu digunakan untuk pembangunan hotel, pembangunan salon, apalagi pembangunan misalkan pembuatan klub malam. Wah, itu udah ngaco tuh. Udah nggak boleh, karena kita harus menjaga marwah syariahnya. Oke. Contoh misalkan sekarang di BSI ini kan kita ada pendanaan, ada pembiayaan nih. Yeah. Pendanaan itu kan berarti nasabah-nasabah yang nyimpen uangnya kan. Nah, terkumpullah misalkan 100 juta nih yang nabung nih 100 juta. Nah, sekarang prinsip bank itu kan mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali kepada masyarakat gitu kan ya, prinsip dasar perbankan. Nah, di bank syariah juga sama nih, kita menyalurkan nih dananya nih ke masyarakat. Tapi dana masyarakat yang mana? Segmen usahanya yang mana? Okay. Misalkan gini, saya punya usaha minuman keras, nggak boleh kita. Walaupun mungkin menjanjikan returnnya gitu. Oh iya, nggak boleh kita. Karena apa? Si orang itu, si fulan itu, ketika dia dikasih pinjam oleh kita pembiayaannya, katakanlah 10 juta, maka dia punya kewajiban untuk membayar kan. Iya. Nah, sekarang source of repayment-nya dia membayar 10 juta itu dari mana? Itu kita harus hati-hati betul kan kalau di syariah. Oh, ternyata dia dari usaha jual minuman keras. Wah, berarti kan itu akan mempengaruhi prinsip syariah kita. Maka nggak boleh kita memberikan atau menyalurkan pembiayaan ke segmen usaha tersebut. Jangankan begitu, salon itu kita hindari. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada salon yang pegawainya agak-agak melambai. Itu nggak boleh kita. Karena di Islam tidak mengenal istilah melambai. Yang kita kenal istilahnya adalah laki-laki, perempuan. Oh, ini mungkin ada yang kayak kepo-kepo gitu ya. Kan kalau kayak gitu kita nggak bisa mastiin ya. Misal ada satu orang pengusaha meminjam duit di BSI, di kantornya Kang Feby nih, minjem duit gitu kan. Mungkin pas ngobrol gitu ya, screening, usahanya itu untuk membayar tagihan nanti adalah perusahaan pupuk gitu. Oke. Nah, tapi ternyata dia punya perusahaan yang lain gitu, perusahaan miras gitu. Nah, itu kan apa ya? Bias gitu. Betul. Nah, itu gimana? Ataukah dianggap sudah berusaha memurnikan atau gimana? Jadi begini. Pada saat proses pemberian pembiayaan itu kan tidak semudah ketika kita ada nasabah mau menyimpan dana. Yeah. Karena kita memberikan aset kita kepada mereka gitu kan. Yeah. Dan dana yang kita berikan kepada teman-teman yang pembiayaan ini adalah berasal dari
nasabah-nasabah kita nyimpen duit, Iya. gitu kan. Nah, maka akan ada prosesnya tuh. Satu, kita cek usahanya, kita yakinkan betul usahanya. Kita cek misalkan ini punya pabrik, berarti kita lihat pabriknya produksinya apa dan lain sebagainya gitu. Nah, masalah tadi ketika dia, oh saya selain punya pabrik gitu, saya juga punya usaha yang lain yang tanda kutip gitu ya. Itu kan artinya di luar kuasa kita juga nih ketika kita mengecek nasabah tersebut tuh, karena dia bilang ke kita bahwa dia usahanya cuma satu itu. Jadi dia nggak punya usaha yang lain lah, katakanlah seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata dia punya usaha lain yang ternyata dicampur ke situ. Iya. Nah, itu sudah di luar kuasa kita. Oke. Seperti itu. Karena kita sudah meyakini dulu di awal, oh ini usahanya masuk, tidak melanggar aspek syariah. Ibaratnya gini ya, kita kan nggak bisa buka dapur orang itu benar-benar terbuka gitu ya, benar-benar terbuka. Makanya di BSI ini sekarang segmen bisnisnya pun berubah. Makanya kita untuk pembiayaan itu lebih kepada perusahaan-perusahaan misalkan yang berbasis payroll. Contoh seperti Telkom, kemudian perusahaan-perusahaan BUMN lainnya, KAI, Pindad, gitu ya, dan Bio Farma gitu kalau di Bandung. Kemudian ada BO2, PNS gitu kan ya. Nah, itu kita sekarang shifting mulai ke arah sana. Jadi yang berbasis payroll, kalau payroll kan udah jelas nih sumbernya dari mana gitu kan, sumbernya dari mana. Supaya tidak campur gitu ya. Supaya tidak campur. Tapi kalaupun campur itu artinya tadi ya sudah ada tindakan-tindakan preventif gitu. Betul. Ya, yang sebenarnya sudah diusahakan untuk memastikan supaya tidak ada bias dari dalam. Betul. Dan satu lagi, produk-produk kita itu insya Allah sudah difilter oleh beberapa aspek. Satu, kita punya Dewan Pengawas Syariah. Setelah Dewan Pengawas Syariah, kita juga masih punya lagi Syariah Compliance gitu. Jadi ketika kita meluncurkan produk tertentu itu, insya Allah memang sudah didiskusikan, sudah dikomitekan gitu ya ibaratnya, dan itu memang boleh dijual kepada masyarakat umum. Siap. Seperti itu. Kita balik lagi nih Kang. Poinnya kita ngobrol hari ini adalah tentang investasi gitu ya. Jadi tadi kita udah dapat informasi nih singkat kalau investasi itu nggak selalu melulu yang ngikutin tren gitu. Kadangkala investasi itu mungkin lebih safe, lebih konservatif. Nggak kelihatan keren nggak apa-apa, tapi yang jelas jangan itu rugi. Safe. Jangan rugi. Jangan gitu. rugi. Nggak keren nggak apa-apa asal jangan rugi. Rugi. Oke, Kang, ada tips nggak buat anak muda kayak saya, Gen Z, atau mungkin teman-teman yang nonton, karena kebanyakan Telkom itu kan ya anak-anak muda ya, ataupun bayangannya sales, teknisi dan lain sebagainya, yang gimana sih cara memulai investasinya kalau menggunakan kacamata BSI gitu. Baik. Kunci utama dalam berinvestasi itu adalah tadi, kita harus tahu resikonya dulu. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dulu produknya seperti apa, memberikan kepastian atau tidak. Dan yang ketiga, jangan kita, kalau misalnya kita sudah, penghasilan kita kan insya Allah bertambah ya. Iya. Apalagi kalau misalkan pegawai lah, insya Allah Amin. bertambah. Amin, mudah-mudahan. Jangan berinvestasi itu di satu saku atau satu bucket gitu. Bagilah investasi itu di beberapa tempat. Kenapa seperti itu? Contoh, saya selalu sampaikan kepada nasabah-nasabah saya, terutama dari sisi teman-teman yang mungkin sudah mature ya. Yeah. Kalau ini kan Gen Z ya, beda lagi treatmentnya. Kalau mature itu kan mungkin dia uangnya sudah banyak, kemudian posnya juga pilihannya sudah banyak, alternatifnya. Karena kita tuh investasi pun perlu investasi jangka pendek sifatnya, yang liquid, yang setiap saat itu bisa, ketika kita punya kebutuhan yang mendesak, kita bisa cairkan gitu. Contoh misalkan deposito itu kan ada termnya gitu, ada periodenya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tinggal pilih kan. Kalau misalnya kita semua tempatin, misalkan di sukuk nih, sukuk itu kan 3 tahun nih, kita tempatin semua uang kita di sukuk selama 3 tahun kering gitu ya. Betul, selama 3 tahun kering. Memang pada teknis di lapangan itu bisa dicairkan, itu bisa dicairkan. Tapi nanti apakah kita akan mendapatkan gain atau tidak? Jangan-jangan malah kita nilai investasinya turun. Itu salah satu resikonya tuh. Jadi itu tadi, perlu pentingnya kita mengetahui resiko. Terus yang berikutnya, ketika kita punya uang nih, kita terima gaji 10 juta. Karena kita melek investasi nih,
kita investasiin semua gitu ya. Nah itu juga jangan gitu. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Oh kita sanggupnya 500 sebulan. Nah kita cari nih investasi apa nih yang 500 sebulan. Nah tadi seperti yang saya bilang, investasi itu banyak caranya. Bahkan nabung pun itu adalah salah satu bentuk investasi. Bahkan kita beli rumah pun salah satu bentuk investasi. Kita beli emas itu investasi. Kita deposito, sukuk, obligasi, saham, reksadana itu investasi semua. Tergantung nanti kemampuan kita ada di mana. Itu aja sih. Siap. Oke, Poinnya. itu tadi obrolan dengan Kang Feby gitu ya. Mungkin mudah-mudahan habis ini kita ada obrolan berikutnya gitu kan. Insya Allah. Mendalam tentang kita bahas mungkin reksadana mendalam, kemudian suku mendalam, obligasi dan bentuk investasi lainnya secara mendalam dan utuh. Siap, Ya. insya Allah. Amin. Gitu. Oke, teman-teman kurang lebih tadi itu obrolan kita. Jadi kalau bisa disimpulkan ya, mungkin pertama kalau investasi itu nggak perlu untung banyak, yang penting untung gitu. Dan sebelum sampai situ, kita sebenarnya perlu banget untuk tentuin tujuan investasinya kita itu apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita memang investasi nggak ada tujuan, tahu-taunya duitnya hilang gitu. Nah, betul. Sayang sekali. Gitu. Jadi mulai berinvestasi, entah apapun bentuknya gitu ya. Jadi itu tadi obrolan kita dengan Pak Feby. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.